Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mendeteksi kemunculan dua bibit siklon tropis di wilayah Indonesia yakni 91S dan 93P. Diprediksi fenomena ini akan berdampak pada cuaca ekstrim di Indonesia. Bibit siklon tropis 91S terpantau berada di Samudra Hindia bagian Tenggara Barat, Barat Daya Banten, tepatnya di 13,3 derajat lintang selatan dan 105,6 bujur timur. Bibit siklon tersebut mempunyai kecepatan angin maksimum 25 hingga 35 knot dan tekanan udara 966 HPA yang bergerak ke arah tenggara menjauhi wilayah Indonesia. Sementara itu, bibit siklon tropis 93P terpantau berada di Teluk Karpentaria Selatan, Papua, tepatnya di 11,4 derajat lintang selatan dan 138,6 derajat bujur timur. Dua bibit siklon tersebut memberikan dampak tidak langsung dengan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Ya, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Boni Septian Panjaitan selaku Prakirawan Cuaca dari BMKG. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Boni, apa kabar di sana Pak? Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Baik, kabar di sini? Baik, Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas tentang fenomena cuaca yang kita sedang hadapi saat ini di musim penghujan karena ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa kita akan menghadapi bibit siklon tropis 91S. Mungkin masih banyak pemirsa di rumah yang belum mengetahui apa itu sebetulnya bibit siklon tropis 91S dan apa pula dampaknya bagi cuaca yang kita hadapi saat ini, Pak Boni. Baik, secara umum bibit siklon tropis itu adalah sistem tekanan rendah ya, berskala sinoptik atau berskala luas yang berkembang di perairan hangat. Jadi dia ini memiliki sirkulasi angin berputar dengan kecepatan maksimum rata-rata itu bisa mencapai setidaknya 63 km per jam atau 34 knot. Nah, posisi bibit siklon tropis ini bisa memberikan dampak cuaca ekstrim ya. Tapi ini juga tergantung posisinya dia berada gitu. Seperti itu, Mbak. Apakah bibit siklon ini yang 91S juga menyebabkan hujan terus-menerus persisten juga di daerah Jakarta karena beberapa hari belakangan Jakarta dilanda hujan dengan intensitas sedang ke lebat, terutama di dini hari, Pak Boni. Baik, untuk hujan di wilayah Indonesia di bagian selatan, khususnya tadi yang seperti yang dikatakan di sekitar Jakarta ataupun Jabodetabek, sebenarnya banyak yang berpengaruh ya, seperti dinamika atmosfer sekarang, ada beberapa gelombang atmosfer yang aktif di wilayah Indonesia, seperti gelombang Rossby, gelombang Kelvin, dan juga ada aktivitas Madden-Julian Oscillation. Nah, ini juga yang mempengaruhi peningkatan cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Memang terdapat bibit siklon tropis 91S, tetapi bibit ini juga ada mempengaruhi. Namun tidak seperti yang mungkin yang kita dengar beberapa hari, dia tidak mendekati wilayah Jabodetabek, tapi pergerakan bibit ini sekarang bergerak menjauhi wilayah Indonesia atau bergerak ke arah tenggara, jadi tidak pernah mendekati ke wilayah Jakarta ataupun wilayah Jawa. Begitu. Oke, ini perlu diketahui oleh pemirsa dan masyarakat umum ya di luar sana bahwa bibit siklon tropis 91S ini menjauh dari wilayah Jabodetabek atau Pulau Jawa dan dia ke arah tenggara ya, Pak Boni, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Iya, tetapi selain bibit 91S, kita juga memantau ada bibit siklon tropis lain, yaitu yang sekarang sedang aktif 94S, yaitu di Laut Timur atau di selatan NTT. Nah, bibit ini juga mempengaruhi khususnya di wilayah selatan Indonesia dan juga di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi ada pengaruhnya di sekitar Nusa Tenggara Timur maupun Maluku di bagian tenggara dan Papua di bagian selatan. Oke, jadi akan ada bibit siklon tropis 94S. Ini apakah karakteristiknya sama atau dia justru lebih bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi musim penghujan kita, Pak Boni?
Jadi bibit-bibit ini memang bisa meningkatkan ya jumlah curah hujan, terutama di periode waktu di mana dia ada. Jadi Hmm. sekarang kita pantau sekarang ada 91S yang kemungkinan ke depannya itu akan terisolir ya, maksudnya dia tidak akan mempengaruhi karena di situ ada fenomena lain, dan juga yang mempengaruhi lagi ada di bibit 94S yang ada di utara. Sedangkan tadi yang disebutkan ada bibit lagi sebelumnya bibit 93P itu dia sudah bergerak lebih ke tenggara atau ke selatannya Papua Nugini. Jadi sudah lebih menjauhi wilayah Indonesia. Gitu, Pak. Kira-kira di tanggal berapa atau bulan berapa kira-kira bibit siklon tersebut akan masuk ke daerah-daerah tertentu dan apa saja hal yang perlu diwaspadai oleh warga di sana? Baik, untuk saya jelaskan dari awal dulu, untuk bibit 91S pergerakannya menjauhi wilayah Indonesia, yaitu bergerak ke tenggara. Sedangkan potensi untuk menjadi siklonnya dalam 24 jam ke depan itu memang tinggi, jadi ada potensi dari bibit ini menjadi siklon tropis atau badai tropis, namun dia bergeraknya ke arah tenggara, jadi tidak mendekati Indonesia. Begitu juga yang bibit siklon tropis 94S, dia pergerakannya sekarang posisinya ada di Laut Timur atau di utaranya Australia, arah geraknya pun ke timur maupun ke tenggara. Jadi dia tidak mendekati wilayah Indonesia juga. Tapi untuk bibit siklon tropis ini potensi untuk menjadi badai tropis atau siklon tropisnya untuk 24 jam ke depan cukup rendah ya, begitu Pak. Hmm. Jadi untuk namun dengan mencermati dinamika atmosfer ya, ada beberapa dinamika atmosfer seperti gelombang atmosfer dan ada MJO di wilayah Indonesia. Jadi untuk beberapa hari ke depan wilayah Indonesia yang masih berpotensi itu ada di wilayah Indonesia bagian selatan atau Pulau Sumatera bagian selatan, lalu Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku bagian tenggara, dan Papua bagian selatan. Begitu, Pak. Oke, sebelum saya membahas lebih dalam ke pulau-pulau tersebut, karena ada beberapa daerah juga yang terdampak banjir akibat intensitas hujan yang cukup lebat ya, terutama di daerah Medan dan Jambi. Kalau kita membahas lagi lebih dalam tentang bibit siklon tropis 91S, 93P, dan 94S. Ini perbedaannya di mananya, Pak Boni? Apakah pergerakannya atau mereka bisa memberikan efek ke curah hujan yang lebih tinggi atau seperti apa, Pak Boni? Jadi sebetulnya tiga-tiga ini masih sama ya, jadi karakter jadi masih bibit siklon tropis, belum menjadi siklon tropis. Hmm. Namun juga keberadaannya itu akan mempengaruhi secara tidak langsung ya, jadi secara tidak langsung jadi mempengaruhi pembentukan pola-pola anginnya. Jadi di situ bisa terjadi pengumpulan massa udara atau konvergensi. Jadi ini yang bisa menyebabkan salah satu faktor meningkatkan jumlah curah hujan di wilayah di sekitarnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang di Indonesia di bagian selatan itu sekarang konsentrasi di beberapa hari ini gitu, Pak. Jadi peningkatan curah hujan ya yang akan lebih tinggi yang terdampak oleh bibit siklon tropis ini. Lalu sebetulnya mitigasi seperti apa yang harus kita lakukan agar tidak memberikan dampak besar ya ketika curah hujan tinggi di hadapan kita, dan sebetulnya mekanismenya seperti apa, Pak, agar kita juga tidak terkena bencana hidrometeorologi akibat dari bibit siklon tropis ini, Pak Boni. Tapi ditahan, Pak, kita akan bahas usai jeda ya, Pak Boni. Ya, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Boni Septian Panjaitan selaku perakirawan cuaca dari BMKG. Pak Boni, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, saya masih ingin mengetahui, mendalami tentang bibit siklon tropis yang saat ini mendekati wilayah kita, meskipun ada beberapa yang menjauh ya ke arah tenggara. Ini apakah artinya adanya beberapa bibit siklon tropis yang jenisnya berbeda tadi ya, menandakan juga bahwa kita ini sudah benar-benar menghadapi situasi perubahan iklim, Pak Boni?
Jadi kalau untuk dikatakan perubahan iklim, mungkin tidak bisa dilihat dari satu dua kejadian ya. Jadi itu kan apa namanya akumulasi dari kejadian. Tapi untuk di bulan-bulan ini emang yang paling masih mungkin adalah emang pertumbuhan di selatan ya, Mhm. siklogenesis siklonal di selatan. Jadi masih masih wajar memang untuk di wilayah Indonesia di bagian selatan tumbuh siklon tropis. Yang mungkin yang tidak wajar adalah jika bulan-bulan ini itu tumbuh badai tropisnya itu di belahan bumi utara, karena itu sudah tidak wajar kalau seperti itu. Kalau sekarang karena kita lihat dari pola angin pun juga pola angin dari yang sumber massa udara dari Asia, jadi wajar jika ada potensi-potensi pembentukan di situ, ditambah lagi dengan kondisi-kondisi atmosfer maupun kelautan yang mendukung ya. Mhm. Misalnya suhu muka laut di wilayah tempat adanya bibit siklon itu yang masih hangat, jadi ada potensi. Bahkan yang tadi seperti saya katakan sebelumnya untuk yang 91S, yang walaupun pergerakannya menjauh, dia potensinya ke arah tenggara itu ada potensi 24 jam ke depan terjadi atau berubah menjadi badai tropis gitu. Dan nanti akan ada namanya seperti itu. Baik. Tapi apakah nanti bibit siklon tropis ini juga akan memicu bencana hidrometeorologi, mengingat bibit siklon tropis ini juga meningkatkan intensitas atau curah hujan kita, Pak Boni? Jadi untuk bibit siklon ini jadi dia tidak bergerak atau tidak berdampak sendiri ya. Jadi ada fenomena-fenomena atmosfer lainnya yang saling berinteraksi, Hmm. yang akhirnya meningkatkan curah hujan maupun membentuk cuaca ekstrim gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi ada fenomena atmosfer seperti di sekarang, osilasi Madden-Julian atau Madden-Julian Oscillation memang lagi sedang berada di wilayah maritim Indonesia, dan juga ada beberapa gelombang atmosfer seperti Kelvin dan Rossby yang juga ada di wilayah Indonesia, dan ini juga saling berinteraksi. Jadi tidak ada penyebab tunggal gitu ya. Jadi mereka saling berinteraksi dan saling memberikan dampak untuk pembentukan cuaca maupun peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Seperti itu. Hmm. Baik, kalau daerahnya dalam waktu dekat atau di tanggal berapa, bulan berapa kira-kira masyarakat akan menghadapi cuaca ekstrim atau hujan dengan intensitas lebat, Pak Boni? Jadi untuk 4 hari ke depan Hmm. itu ada potensi untuk cuaca ekstrim masih berada di sekitar wilayah selatan Indonesia atau Sumatera bagian selatan, lalu Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua bagian selatan maupun Sulawesi bagian selatan, Sulawesi Tenggara, terus yang pesisir selatannya Kalimantan. Namun di sekitar tanggal 18 mungkin potensinya agak berubah, jadi dengan seiring berubahnya dinamika atmosfer, jadi kita juga pantau apakah pergerakan bibit siklon tropis atau evolusinya beberapa bibit siklon tropis ini seperti apa setelah tanggal 18. Tapi yang jika kita lihat itu potensinya nanti intensitas hujan yang lebih tinggi itu akan bergerak ke wilayah Indonesia bagian utara. Tapi kedepannya akan kita update lagi. Begitu, Hmm. Pak. Baik, mengingat bencana banjir ini sudah dilanda di beberapa daerah ya, ada di Medan, di Jambi, dan beberapa titik pulau lainnya. Apa imbauan dari BMKG agar masyarakat lebih aware lagi, lebih melek lagi dengan cuaca yang ada di wilayahnya, agar ya kita bisa bersama-sama juga menerapkan mitigasi bencana ketika nanti ada cuaca ekstrim di hadapan kita, Pak Boni? Baik, yang paling penting adalah pertama selalu monitor informasi cuaca dari BMKG selaku instansi negara yang secara operasional diberikan hak dan kewajiban untuk memberikan informasi cuaca ke masyarakat. Jadi selalu pantau informasi cuaca maupun peringatan dini yang
rutin biasanya setiap minggu akan kita perpanjang jika ada potensi. Itu rutin. Selanjutnya setelah tahu seperti apa potensi cuacanya juga mungkin pantau juga informasi dari instansi-instansi kebencanaan seperti BPBD atau Badan Kebencanaan Daerah maupun nasional, gimana arahannya. Lalu selanjutnya adalah dengan melakukan mitigasi seperti kita melihat lingkungannya. Jadi misalnya kalau ada secara simpelnya misalnya jika ada pepohonan atau pohon-pohon yang mungkin ranting yang lumayan tinggi atau yang besar di sekitar kita yang mungkin akan ada potensi roboh, itu mungkin bisa dirapikan ya, karena biasanya cuaca ekstrem ini tidak hanya hujan saja yang bisa terjadi, juga bisa diikuti oleh dampak-dampak atau fenomena turunan seperti angin kencang yang bisa cukup membahayakan ya bagi kita, bagi nyawa masyarakat maupun bagi harta benda. Jadi mungkin seperti kayak pohonan yang mungkin yang harus dirapikan mungkin bisa dirapikan, dan selalu menjaga lingkungan. Itu saja dari saya mungkin. Baik, kalau untuk warga yang tinggal di pesisir, apakah ada potensi abrasi pantai, Pak Boni? Baik, kalau untuk abrasi pantai kita lihat ya tergantung wilayahnya. Tetapi memang untuk beberapa hari yang lalu memang ada potensi banjirop ya, terutama di daerah pesisir karena kita lihat periode ini kita sudah mengalami fase bulan baru atau super new moon, dan juga posisi bulan dan bumi juga berada di posisi terdekatnya. Jadi ini yang bisa mempengaruhi, ditambah lagi jika di situ memang mungkin jika melihat perakiraan BMKG di situ di wilayah tersebut ada potensi di wilayah pesisir ya, itu ada potensi curah hujan yang tinggi. Nah, itu mungkin ada potensi untuk banjir-banjirop sekitar itu. Baik, terakhir Pak Boni, kalau dari sisi pemerintah sendiri, apa sebetulnya upaya yang perlu dilakukan? Sarana prasarana juga yang harus disediakan di beberapa titik wilayah kita di Indonesia agar mitigasi bencana bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga kita bisa meminimalisir dampak buruk ketika bencana terjadi atau cuaca ekstrim terjadi di sekitar kita, Pak Boni. Baik bencana hidrometeorologi yang sering sangat berdampak itu dan juga merugikan secara material itu adalah potensi bencana banjir ya. Jadi di sini kalau jika kita berbicara dengan banjir berarti yang harus kita benahi adalah sistem-sistem drainase. Mungkin juga itu bisa masukan untuk pemerintah daerah. Jadi di sini potensi cuaca ekstrim masih ada, berarti tetap untuk drainasenya tetap dijaga jadi agar meminimalisir dampak dari bencana hidrometeorologi berupa misalnya seperti banjir. Baik, terakhir untuk masyarakat juga yang sedang beraktivitas atau bekerja sehari-hari, apa imbauannya agar bisa lebih aware juga dengan apa yang kita hadapi beberapa hari ke depan dengan adanya cuaca yang mungkin lebih ekstrim lagi, musim hujannya, kemudian apa juga imbauan agar kita juga sama-sama menjaga lingkungan agar tidak kembali terjadi banjir langganan, terutama di Jakarta yang selalu dihadapi oleh banjir di awal ataupun akhir tahun, Pak Boni. Ya baik, menghadapi ini kita ya harus juga menjaga lingkungan ya, seperti menjaga kebersihan dan juga ya kebersihan agar drainase juga berjalan lancar, dan juga mungkin dari kami dari segi BMKG selalu mengingatkan tetap pantau terus informasi cuaca dari kami, pantau dari informasi yang terpercaya. Jadi selalu jika mendapatkan mungkin ada berita broadcast informasi-informasi mungkin yang sedikit menakutkan atau gimana, cross check lagi apakah itu benar dari BMKG atau tidak, karena informasi yang cuaca yang harus diperhatikan adalah yang dari informasi cuaca yang diberikan oleh BMKG sebagai instansi resmi pemerintah untuk memberikan informasi cuaca secara opsional.
Baik, kita harapkan diskusi kita bisa memberikan input dan insight yang penting bagi kita semua agar kita bisa bersama-sama mencegah dampak buruk ketika cuaca ekstrim terjadi di hadapan kita. Terima kasih Pak Boni telah bergabung, telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Boni. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kiat mengubah hobi menjadi rupiah. Usai jeda tetap di Halo Indonesia.